Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah penulisan ilmiah yang berjudul Makalah Ilmiah 2. Nah, latar belakang dari penulisan makalah ilmiah 2 ini, itu yang pertama ada penelitian menurut Margono, yang kedua penelitian kuantitatif, dan yang ketiga penelitian kualitatif. Kemudian apa saja yang kami bahas? Yang pertama itu adalah memahami pengertian struktur dan manfaat makalah ilmiah. Yang kedua, memahami latar belakang, ruang lingkup, state of the art dalam makalah ilmiah. Yang ketiga, mengetahui persamaan dan perbedaan makalah penelitian matematika saintek dan makalah ilmu sosial. Untuk yang pertama, di sini ada makalah ilmiah. Nah, definisi menurut KBBI, makalah adalah suatu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Nah, yang kedua, makalah adalah suatu karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, yang kedua, menurut Panunti Sujiman, makalah adalah suatu karangan prosa, bukan cerita rekaan, yang membicarakan pokok tertentu. Yang biasanya makalah ini dimuat di majalah atau koran, tetapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Nah, definisi menurut Zainal Arifin, makalah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, ciri-ciri dari makalah ilmiah itu adalah karya ilmiah harus berdasarkan pada pemikiran yang logis dan empiris. Yang kedua, informasi yang disajikan dalam karya ilmiah bersifat eksplisit, artinya tidak menggunakan kata-kata yang ambigu atau tidak relevan. Nah, yang ketiga, tulisan ilmiah juga mempunyai ciri kebahasaan, yaitu bahasa tulisan ilmiah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada struktur dari makalah ilmiah. Nah, itu yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan merupakan bagian awal dari struktur karya ilmiah yang berisi gambaran topik permasalahan yang akan disajikan. Menurut buku Panduan Penulisan Ilmiah, sejumlah aspek pada pendahuluan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan manfaat, metode penelitian, hingga landasan teori. Nah, di dalam pendahuluan ada beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, yaitu struktur karya tulis ilmiah. Pada bagian latar belakang masalah menjelaskan ketertarikan penulis terhadap objek bahasan. Penulisan juga memaparkan tinjauan pustaka mengenai beberapa penelitian yang relevan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua itu rumusan masalah dan pembatasan masalah. Rumusan masalah pada struktur yang satu ini membahas fenomena menarik yang ditulis secara eksplisit. Hal tersebut dirumuskan berdasarkan gejala masalah yang muncul. Kendati demikian, permasalahan yang akan diteliti itu harus dibatasi. Hal ini agar pembahasan bisa lebih fokus dan tidak meluas kepada isu-isu yang tidak relevan sehingga tidak efektif. Sehingga menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat pada bagian pendahuluan struktur karya sangatlah penting. Pada dasarnya tujuan penelitian dituangkan dalam kalimat pernyataan, adapun manfaat penelitian menjelaskan tentang dampaknya, misalnya bagi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada metode penelitian dan analisis data. Metode penelitian berisi tentang materi penelitian, alat penelitian, variabel, data yang dikumpulkan, hingga teknik yang digunakan. Tujuannya untuk memberikan informasi pada pembaca seputar proses pengumpulan dan analisis data. Nah, metode penelitian harus ada pada struktur proposal karya ilmiah dan jenis lainnya. Nah, kemudian ada landasan teori. Nah, landasan teori pada karya tulis ilmiah diperlukan dalam mengkaji suatu permasalahan. Dengan kata lain, landasan teori adalah kerangka berpikir untuk memecahkan suatu masalah.
Nah, struktur dari makalah ilmiah yang kedua itu ada isi. Nah, isi atau pokok pembahasan adalah hal terpenting dalam struktur karya ilmiah. Bagian ini merupakan inti dari tulisan yang memaparkan informasi atau data yang telah diperoleh. Kemudian, penulis menganalisisnya berdasarkan data-data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Nah, struktur yang terakhir itu ada penutup. Nah, pada Bagian akhir pada struktur karya ilmiah adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, pada bagian ini harus menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian secara ringkas, sederhana, dan jelas. Adapun pada bagian saran menyampaikan rekomendasi terkait temuan dari penelitian tersebut. Nah, manfaat dari makalah ilmiah itu yang pertama melatih pengembangan keterampilan pembaca yang efektif. Yang kedua, melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi atau sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup makalah ilmiah. Jadi di sini kami mengambil 3 definisi menurut 3 tokoh. Yang pertama yaitu definisi menurut Emil Salim. Jadi menurut Emil Salim, ruang lingkup didefinisikan dalam bentuk benda, suasana, dan pengaruh yang dirasakan di sekitar kita, di mana ruang lingkup sebagai suatu urusan yang ingin berkaitan dengan kehidupan manusia. Bisa dimulai dari masalah politik, ekonomi, alam semesta, benda, sosial, dan masih banyak aspek yang dapat diangkat. Kemudian menurut Otto Sumarwoto, ruang lingkup adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang bersifat provokasi terhadap kelangsungan hidup. Otto Sumarwoto juga menyebutkan bahwa ruang lingkup itu tidak terbatas jumlahnya. Sedangkan menurut Sujono, ruang lingkup adalah segala hal yang berurusan dengan format nyata, yaitu yang berbentuk fisik yang ada di sekitar manusia. Misalkan saja hewan, tanaman, atau apapun yang berbentuk jasmani dan rohani. Nah, dari beberapa definisi ruang lingkup menurut ketiga ahli tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ruang lingkup adalah sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis dalam penulisan suatu karya ilmiah. Ruang lingkup bisa pula diartikan sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian. Secara umum, arti batasan dalam suatu penelitian bisa berupa batasan dalam hal materi yang akan dibahas, variabel yang akan diteliti, subjek penelitian, ataupun lokasi penelitian. Nah, secara khusus, ruang lingkup bisa diartikan sebagai batasan pada materi khusus atau hal tertentu. Kemudian, di sini ada manfaat membatasi ruang lingkup, yaitu pertama kita bisa membatasi masalah, sehingga masalah yang diteliti tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Pada pembuatan latar belakang, tentunya kita harus menentukan suatu masalah penelitian. Nah, permasalahan ini tentunya jika kita tidak batasi, itu akan melebar kepada masalah lain yang sebetulnya tidak perlu kita teliti juga. Kemudian dengan membatasi ruang lingkup kita juga bisa mempermudah pembahasan. Sehingga dengan membuat ruang lingkup yang terbatas, kita bisa menemukan teori pembahasan yang lebih mudah dilakukan. Kemudian juga dengan membatasi ruang lingkup kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, karena dengan adanya ruang lingkup, maka masalah yang akan dikaji akan lebih cepat terselesaikan karena sudah terarah bagaimana langkah yang harus dilakukan. Kemudian juga ruang lingkup bisa membantu peneliti dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, sehingga bisa membantu peneliti untuk memberikan gambaran ke seluruh penelitian yang sedang dijalankan. Adanya ruang lingkup dalam sebuah penelitian bisa mempengaruhi validitas hasil penelitian itu sendiri. Kemudian yang keenam, ruang lingkup permasalahan dalam suatu penelitian sering juga disebut sebagai batasan masalah. Kemudian akan dibahas bagaimana cara menentukan batasan masalah, menyesuaikan keberadaan data penelitian,
memahami penelitian, dan juga urgensi masalah penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus tahu dan paham tentang latar belakang dan juga masalah penelitian yang akan kita angkat. Latar belakang permasalahan merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian, karena dalam latar belakang ini, logika penelitian dilakukan berdasar adanya fenomena problematik yang harus diatasi. Jadi, latar belakangnya harus menunjukkan sistematika yang menjurus ke arah pemilihan suatu masalah tertentu. Masalah tersebut tentunya harus yang penting dan menarik untuk bisa dilakukan penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti sudah harus dapat mengidentifikasi awal permasalahan utamanya, serta faktor-faktor utama yang menjadi penyebab. Pada kondisi ini, sudah dapat diketahui variabel terikatnya sebagai akibat dari variabel bebas. Kemudian akan dibahas yaitu tentang isi dari latar belakang penelitian secara detail. Yang pertama yaitu latar belakang haruslah berisikan alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian berdasarkan fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Kemudian pada latar belakang juga harus terdapat gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai contoh perbedaan antara teori dan praktik yang bisa dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian ini yang akan dilakukan mengisi ketimpangan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu harus berisi kompleksitas masalah, yaitu bagaimana jika permasalahan tersebut dibiarkan, apakah akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, atau bahkan mengancam. Kemudian yang keempat yaitu adanya pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan teoritis. Kemudian yang kelima, dalam latar belakang harus berisikan penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Kemudian setelah kita tahu isi dari latar belakang penelitian, maka di sini akan dibahas cara membuat latar belakang secara singkat. Yang pertama, tentunya pada bagian awal, latar belakang ini berisi gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Kita bisa menggunakan model piramid terbalik dengan dengan kita mulai dari gambaran umum, bisa dimulai dari hal yang global, kemudian nanti akan mengerucut kepada fokus masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Kemudian pada bagian tengah latar belakang, kita harus mengungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli yang berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, dengan didukung juga oleh teori dan penelitian yang sebelumnya. Pada bagian akhir latar belakang, kita isi dengan alternatif solusi yang kita tawarkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Baru kemudian akhirnya muncullah judul penelitian. Berikutnya yaitu adalah istilah state of the art. Berdasarkan Kamus Inggris Oxford, yang diadopsi dari manual teknis berjudul Gas Turbine Progress in the Design and Construction of Turbines Operated by Gases of Combustion, yang ditulis oleh Henry Harrison Supplee, yakni dari kalimat In the present state of the art, this is all that can be done. Kata art dalam di sini tidak berarti seni, tetapi lebih mengacu kepada suatu teknik atau metode atau cara. Jadi istilah state of the art ini atau disingkat dengan SOTA seringkali digantikan dengan istilah cutting edge atau leading edge yang berarti level tertinggi dan terkini dari pengembangan sebuah alat atau teknik atau topik penelitian tertentu. Sebagai contoh, state of the art produk iPhone di tahun 2021 adalah iPhone 13 dengan fitur yang lebih baik dari produk-produk iPhone sebelumnya, yaitu versi iPhone 12 ke bawah. Ini adanya support teknologi 5G atau chip yang lebih cepat dari yakni versi A15 dan juga contohnya adalah kualitas kamera yang lebih baik. Nah, dalam penelitian ilmiah, state of the art ini merujuk pada teknik penelitian yang terbaru
Jadi bisa saja kita mengangkat suatu topik yang sudah pernah ada sebelumnya, namun kita perbarui untuk melakukan penelitian ini dengan teknik-teknik yang terbaru, atau kita bisa juga melakukan penelitian pada topik yang terbaru dan juga dengan menggunakan teknik yang terbaru pula sebagai perbaikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dalam konteks penelitian, state of the art ini adalah bagian atau aktivitas dalam penelitian yang memaparkan pertama, apakah hasil penelitian paling terkini dari topik yang kita pilih. Kemudian, mengenai tentang tren penelitian terkini atau prioritas penelitian dari topik yang kita pilih. Kemudian adanya permasalahan atau isu terkini dari penelitian terkait topik yang kita pilih. Dan juga state of the art ini memaparkan standar-standar terkini dari topik yang kita pilih. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang cara menemukan state of the art dari suatu penelitian terdahulu. Kita pertama harus mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep, ide-ide, dan temuan-temuan utama, praktik umum atau praktik yang standar, dan juga tren penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang paling terkini, yang terkait dan sesuai dengan penelitian kita. Dari memahami poin satu tersebut, maka peneliti harus mampu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau knowledge gaps, apa saja yang masih ada. Bisa berupa hal atau aspek yang belum diteliti, atau masih adanya potensi masalah, atau adanya masalah yang belum mampu dijawab oleh penelitian yang sudah ada, sehingga bisa berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Dari identifikasi knowledge gaps di poin kedua ini, akhirnya kita sebagai peneliti akan dapat memilih knowledge gap mana yang akan kita jawab dengan penelitian kita. Sehingga dari kesenjangan pengetahuan tersebut, kita bisa tahu apa keterbaruan atau novelty dari penelitian kita. Tentunya ini yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, adanya pertanyaan tentang penelitian kita atau research question. Kemudian yang ketiga, adanya kontribusi pengetahuan atau knowledge contribution penelitian kita. Sebaiknya mampu disampaikan secara spesifik teori atau model apa yang akan di-enhance dari hasil penelitian kita. Berikutnya yang keempat, dari aktivitas 1-3 di atas, peneliti juga akan mampu menemukan alasan atau justifikasi akademik mengapa memilih subjek penelitian tertentu, ruang lingkup penelitiannya yang dibatasi dengan alasan tertentu, kemudian metode penelitian atau alat tools yang dipakai dan dipilih untuk melakukan penelitian, sampel penelitian, model atau kerangka atau kerja atau standar yang digunakan, dan hal-hal lain yang dilakukan dalam aktivitas penelitiannya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada contoh tentang makalah ilmiah matematika dan saintek. Makalah ini diambil dengan judul penerapan metode learning vector quantization untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk makalah yang ilmu sosial, kami mengambil makalah dari jurnal kajian hukum Luristudia yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai. Sini penulisnya ada Sutan Sinomba, Parlaungan Harahap, Madiasa Ablisar, Eka Putra, dan Sunarmi. Dari kedua makalah, yaitu makalah ilmu sosial dan makalah ilmiah matematika dan saintek, terdapat beberapa persamaan, baik itu di ruang lingkup, latar belakang, state of the art. Untuk di ruang lingkup sendiri, kedua makalah tersebut mempunyai kesamaan di mana
makalah tersebut sama-sama membahas tentang narkoba, yaitu obat-obatan terlarang, di mana efek yang ditimbulkan dari narkoba ini akan berupa kecanduan dan bisa menimbulkan penyakit berat sampai kematian, yang tentunya narkoba dilarang oleh hukum. Sedangkan untuk latar belakangnya, mereka sama-sama membahas tentang perkembangan percepatan penyebaran narkoba itu sendiri di lapisan masyarakat Indonesia. Jadi untuk penyebarannya dilakukan secara gelap, terselubung, dan di sini bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menyelundupkan narkoba tersebut. Karena hal ini terjadi dikarenakan adanya arus globalisasi yang sekarang berkembang pesat, dan karena letak negara Indonesia yang berada di antara 3 benua, sehingga narkoba ini sangat dengan mudah menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan untuk persamaan state of the art-nya, dari kedua makalah tersebut sama-sama meneliti langsung pada objeknya. Di artikel Thomas Sowell dan kawan-kawan di tahun 2021 ini meneliti beberapa korban yang merupakan pecandu narkotika. Jadi penelitian tersebut ini menggunakan jaringan syaraf tiruan LVQ untuk mendeteksi apakah orang tersebut ini merupakan pecandu narkoba atau tidak. Dan di artikel Suwita pada tahun 2020 ini meninjau beberapa kejadian hukuman mati. Dan hal itu tentunya menuai pro dan kontra, karena setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing, cara berpikirnya masing-masing. Jadi bagi pihak yang kontra ini, hukuman mati harus dihapus karena melanggar HAM, hak asasi manusia. Sedangkan untuk pihak yang pro ini, hukuman mati harus ditegakkan karena dengan hukuman tersebut orang akan menjadi takut untuk melakukan kejahatan berat. Setelah tadi kita tahu bahwa adanya persamaan dari kedua makalah tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara makalah ilmu sosial dan makalah ilmiah matematika dan saintek dari contoh makalah yang kami ambil tersebut. Perbedaan di ruang lingkup. Untuk artikel yang pertama yang ditulis oleh Thomas Sowell dan kawan-kawannya yang dipublish pada tahun 2021 ini membahas tentang narkoba dari sisi matematis, yaitu cara mendiagnosis pengguna narkoba menggunakan jaringan syaraf tiruan LVQ, di mana di sini dataset yang digunakan untuk mendiagnosis gejala-gejala yang dialami pengguna narkoba ada 3. Dan untuk makalah dengan yang dituliskan Harahap dan teman-temannya di tahun 2021 ini membahas tentang narkoba dari sisi hukumnya. Jadi bagaimana cara menangani arus penyebaran pengedar narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi isi dari undang-undang tersebut dapat berupa penghukuman terhadap pengedar narkoba yang tergantung dari jenis narkoba dan berapa banyak narkoba yang dia jual belikan. Hukumannya dapat berupa penjara seumur hidup,
ataupun penjara sementara waktu, hukuman mati, atau pidana denda. Perbedaan selanjutnya ada di latar belakang. Jadi untuk latar belakang dari artikel Thomas Sowell ini, di latar belakangnya dituliskan tentang sekilas dari metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode LVQ. Selain itu juga di sini dibahas bagaimana penerapannya pada metode tersebut, bagaimana deteksi wajahnya, klasifikasi gizi anaknya, bagaimana memprediksi jurusan yang akan diminati siswa SMA, klasifikasi kualitas air sungai, dan diagnosa penyakit dalam. Tapi untuk di makalah Rahab tahun 2021 ini dibahas tentang penyelipan dari definisi istilah-istilah yang terdapat dalam hukum. Contohnya terpidana, pemerintah, dan negara. Selain itu, membahas juga tentang contoh konkret dari permasalahan yang dibahas. Misalnya kasus Freddy Budiman. Perbedaan selanjutnya pada state of the art. Jadi untuk state of the art pada makalah Thomas Sowell dan teman-temannya ini menggunakan aturan penelitian yang mereka buat sendiri. Jadi aturannya itu berupa penggolongan jenis-jenis narkoba dan gejala yang dialami oleh si pasien. Untuk data jenis narkobanya sendiri ini akan dijadikan target dan data gejalanya dijadikan suatu input sehingga si pasien ini yang dengan gejala tertentu dapat dideteksi bahwa dia itu mengidap narkoba jenis apa, seperti itu. Untuk makalah yang ditulis oleh Rahab di sini state of the art-nya menggunakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penelitiannya, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam penelitian ini ada beberapa pendapat yang baik pro dan kontra terhadap hukuman mati untuk si pengedar narkoba tersebut. Jadi dari beberapa pemaparan yang sudah kami jelaskan, kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu makalah itu suatu karya tulis yang memuat pemikiran tentang masalah ataupun topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut serta disertai analisis yang logis dan objektif. Ciri-ciri makalah ilmiah itu sendiri yaitu harus berdasarkan pada pemikiran yang logis dan empiris. Informasi yang disajikannya bersifat eksplisit, artinya di sini tidak menggunakan kata-kata yang ambigu atau tidak relevan maupun tidak jelas. Dan tulisan ilmiah ini mempunyai ciri kebahasaan yang ilmiah, bahasanya ilmiah, tidak bahasa puitis kayak layaknya prosa ataupun yang lain. Untuk struktur makalah ilmiahnya ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, serta landasan teori, isi dan penutup. Dari makalah ilmiah ini kita dapatkan manfaat. Yang pertama itu kita bisa melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif
melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi ataupun sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, serta memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang kedua, kita dapatkan bahwa ruang lingkup merupakan batasan permasalahan yang diangkat oleh seorang peneliti dalam penulisan suatu karya ilmiah. Jadi ruang lingkup ini dapat diartikan sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian. Dan kesimpulan yang ketiga, kita dapatkan bahwa latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah yang menarik untuk diteliti. Masalah yang terjadi saat harapan ideal akan suatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Jadi tidak semua masalah adalah fenomena yang menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Latar belakang ini tujuannya untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti, bagaimana pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis maupun praktis. Untuk cara pembuatan latar belakang ini, yang pertama itu pada bagian awal merupakan gambaran umum tentang masalah yang diangkat. Dengan menggunakan model piramida terbalik, kita dapat membuat gambaran umum tentang masalah mulai dari permasalahan global sampai mengerucut ke inti masalahnya, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Dan untuk bagian tengahnya, ada ungkapan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli yang berkenaan dengan seberapa penting masalah tersebut dan bagaimana efek negatif dan positifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung teori dan penelitian yang sudah dilaksanakan lebih dulu. Dan di bagian akhir dari latar belakang ini, kita isi dengan alternatif solusi yang bisa kita tawarkan baik secara teoritis maupun praktis yang nantinya akan memunculkan suatu judul penelitian. Baik, sekian pemaparan dari presentasi kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.